Berikut informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka per Oktober 2022. Penelitian yang dilakukan sama UGM dan University of Queensland di Australia dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat nemuin kalau 1 dari 20 remaja di Indonesia didiagnosis memiliki gangguan mental. Banyaknya remaja yang kena gangguan mental di Indonesia harusnya jadi concern lebih buat pemerintah. Remaja saat ini dihadapkan berbagai tekanan yang tak terelakkan, mulai dari tuntutan akademik, ekspektasi sosial, hingga pengaruh media sosial yang terus berkembang. Semua tekanan ini seringkali tanpa disadari dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Akibatnya semakin banyak remaja mengalami gangguan mental dari kecemasan berlebihan hingga depresi yang berdampak negatif pada produktivitas mereka di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Saya, Rindiani Nurfahima dari SMA Dharma Loka Pekanbaru, mempunyai sebuah ide konsep pembelajaran bernama Mindful Learning Experience. Konsep ini adalah pendekatan pendidikan yang menekankan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Melalui mindfulness, peserta didik diajak hadir sepenuhnya di setiap momen pembelajaran dengan fokus pada apa yang mereka lakukan dan rasakan, tanpa menghakimi. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa pembelajaran mindfulness meningkatkan konsentrasi, meredakan stres, dan membangun keterlibatan yang lebih mendalam terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, mindful sitting. Tujuannya membantu siswa memasuki keadaan tenang dan fokus sebelum memulai aktivitas. Deskripsi aktivitas. 1. Ajak siswa duduk di lantai atau kursi dengan posisi punggung tegak dan tangan diletakkan di atas paha. Mata bisa terpejam atau terbuka dengan pandangan ke bawah. Mindful movement atau kegiatan gerak sadar. Tujuan mengurangi ketegangan fisik dan menambah energi peserta didik. Kegiatan membuat kreativitas atau mindful crafting. Tujuan, melatih kreativitas siswa dengan pendekatan mindful sehingga mereka bisa merasakan proses pembuatan karya dengan penuh perhatian. Kegiatan mindful eating. Tujuan, mengajarkan peserta didik untuk lebih sadar terhadap makanan yang mereka konsumsi dan bagaimana makanan itu mempengaruhi tubuh mereka. Dan hasil kerja keras. 2. Marilah kita makan dengan sadar, penuh, dan rasa syukur agar kita layak menerima makanan ini. 3. Selama menyantap makanan, semoga kita dapat mengenali dan mengubah bentuk-bentuk mental tidak bajik, terutama keserakahan, dan belajar untuk makan secukupnya. 4. Marilah kita makan dengan sedemikian rupa agar mengurangi penderitaan semua makhluk, melestarikan planet ini, dan menghentikan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya krisis iklim. 5. Kita menerima makanan ini demi membangun komunitas latihan, memperkuat tali persaudaraan, dan mewujudkan tekad untuk menolong semua makhluk. Selamat makan. Amin. Refleksi singkat. Minta peserta didik untuk berbagi satu hal yang mereka sukai dari kegiatan hari ini dan bagaimana mereka akan menerapkannya mindfulness di kegiatan sehari-hari mereka.
Menurut saya, tujuan dari penerapan mindfulness di sekolah ini adalah bertujuan untuk melatih konsentrasi kita dalam proses pembelajaran. Dan di sekolah Dharma Loka ini udah menerapkan yang pertama mindful sitting, yang kedua mindful eating, dan deep relaxation yang ini sangat berguna untuk melatih konsentrasi kita dalam proses pembelajaran. Jadi menurut saya sendiri penerapan mindfulness di sekolah ini sangat berdampak positif karena dilaksanakan pada pagi hari yaitu silent sitting. Ketika memasuki proses pembelajaran tentunya kita akan menjadi lebih fokus karena kita sudah mengosongkan pikiran kita sebelumnya. Jadi hal-hal lain yang kita di luar pembelajaran itu sudah hilang dari pikiran kita. Jadinya kita lebih bisa berfokus pada pelajaran yang akan datang nantinya. Halo semuanya, perkenalkan saya David Colin, saya dari SMA Dharma Loka. Selama saya bersekolah di SMA Dharma Loka ini, saya banyak melaksanakan kegiatan mindful. Jadi kegiatan mindful itu merupakan kegiatan di mana kita memfokuskan diri kita pada aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini tanpa memikirkan hal-hal lain yang tidak penting. Kegiatan mindful yang dijalankan di SMA Dharma Loka diantaranya ada silent sitting, mindful eating, dan juga mindful sleeping. Ketiga kegiatan tersebut bertujuan agar para siswa-siswi SMA Dharma Loka dapat lebih fokus. Adanya kegiatan mindfulness itu membuat siswa-siswa menyadari akan kehidupannya dan bisa membuat mereka menggunakan kualitas waktu yang mereka miliki dengan kebahagiaan karena tidak melulu dengan stressful. Dengan kesadaran membuat tekanan stres pada diri anak itu sangat rendah. Jadi masing-masing anak akan berbahagia. Menurut saya, kegiatan mindful ini sudah saya jalani lebih dari 20 tahun. Jadi menurut saya nih, dulu saya awalnya lupa, tapi dengan saya melakukan mindfulness setiap hari, saya lakukan tuh pas pagi-pagi, jam 5 pagi, gitu. Ini meningkatkan daya ingat saya. Jadi ini nggak terjadi in split second ya. Ini kegiatan yang mungkin saya lakukan sudah mungkin sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun sudah saya lakukan. Dan saya juga senang karena kegiatan ini sudah dilakukan juga di sekolah, di mana kegiatan ini juga pasti bermanfaat bagi siswa-siswi. Karena dengan saya sudah dapat manfaatnya meningkatkan konsentrasi, yang saya lupa bisa jadi lebih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau memang diterapkan dengan baik dan dilakukan dengan baik oleh siswa-siswi, saya rasa nih pasti kegiatan ini bermanfaat bagi mereka dan bagi sekolah. Ini bukan sekedar soal belajar, tetapi tentang merawat kesejahteraan mental siswa, membentuk generasi yang lebih tangguh, peduli, dan siap menghadapi tantangan. Bersama, mari kita memulai perjalanan ini demi kesejahteraan mental yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.